Halo, malam Ki. Halo Sar, Selamat malam. Oh, di sana sore malam di sana siang Ki ya? masih siang Jam nih Sar, berapa Ki? jam 1. Jam 1. Oh, di sini malam Ki jam 7. Itu sih, iya, beda nih jam. Nah, Ki, tadi sih Mister udah sempat singgung kamu sedikit, sempat kenalin kamu dan sempat Hmm. infoin juga kalau malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Noski tentang seseru apa sih kuliah di Jerman gitu. Nah, kemudian juga jurusan yang Noski ambil sekarang, sebenarnya jurusan Noski itu apa, kemudian prospek kedepannya apa. Nah, itu Ki. Tapi anyway, gimana kabar Ki? Udah berapa tahun sih kita nggak ketemu? Alhamdulillah. Kita udah 2,5 tahun Sar, nggak ketemu. 2,5 tahun ya. Kamu 3 tahunan lah ya. Kamu udah 3 tahun yang lalu ya. Jalan Iya, tiga ya, tahun. soalnya kemarin sempat ketemu si Dinda kan nanya semester 7 kalau nggak salah ya. Waduh, udah jauh jauh. Gitu. Semester 7. Saya masih di bawah. Tapi anyway, gimana keadaan di Jerman Ki? eh Minggu ini tuh mulai lockdown lagi Sar, karena kemarin naik naik lagi angka ininya coronavirusnya. Corona naik lagi. Jadi kamu ini ya masih online juga sama di sini ya? Semester ini online rencana. Semester Tapi ada online. beberapa kasus juga kayak praktikum itu harus ke kampus ya. Harus ke kampus. Iya. Oh, oke deh. Mudah-mudahan aman lah Ki ya. Yang penting tetap pakai masker sih. Oke, misalnya bisa. Kalau Mudah-mudahan di cepat lewat nih. Lampung gimana sih? Lampung. Lampung, Iya. Bandar Lampung sih, Ki. Bandar Lampung sekarang sih malah zona merah kita. Jadi, tapi kita nggak ada lockdown atau PSBB, tapi memang harus lebih hati-hati lagi sih, Ki. Berarti Kapan kamu semuanya balik lagi? online ya, Sir? Online, sekolah di sini semuanya online sampai mungkin sih mudah-mudahan sih Januari ya. Kita juga nggak tahu pastinya. Tapi mudah-mudahan Januari Berarti udah kayak pada bisa sekolah deh. oke. Program-program sekolah kayak drama musikal terus yang lainnya juga berarti masih di pos Nah, dulu ya, kalau Sir? kalau drama musikal kita masih postpone sih semua program kayak homestay, kemudian edu trip kita semuanya masih postpone sih. Kita nunggu sampai apa? Ya sampai nanti semuanya aman. Oke, oke. Mantap. Itu. Bisa, Sehat-sehat Ki ya. Oke bisa Ki, sehat. saya sih sehat. Nah Ki, sesuai topik kita nih Ki, malam ini kan kita buat judul seseru apa sih kuliah di Jerman. Nah yang bikin kamu putusin buat kuliah di Jerman apa tuh Ki? Kenapa nggak kuliah di negara lain atau di Indonesia? Kalau untuk ke Jerman sebenarnya dari SMP itu udah pengen ada niatan. Terus eh, pas di SMA rada bimbang nih Sir, mau kuliah di Indonesia aja atau mau di Jerman, karena selama ini Hmm. juga udah sering ngerantau kan. Jadi Mhm. kayaknya kayaknya kuliah ini waktu pas buat pulang gitu, buat ketemu orang tua dan segala macam. Jadi sempat apa ya, bertaruh sama diri sendiri gitu Sir. Jadi kalau misalnya nanti kan saya sempat ikut SBM segala macam. Jadi Mhm. Belum taruhannya rezeki kayak tapi ya. kalau misalnya SBM ini keterima, oke, di Indonesia. Tapi kalau misalnya nggak keterima, kita langsung cari ke luar negeri gitu, ke Jerman. Merantau Ki ya. Tapi secara kamu dari SMA juga udah merantau kan? Kamu kan anak rantau di sini ya. Iya kan? dari dari SMA merantau, Sir. Udah jadi Dari anak SMA kosan gitu. rantau. Soalnya kamu di sini juga anak rantau. Jadi mungkin kamu nggak tahu nih kamu bakal balik lagi nggak ke Lampung. Aduh, nggak sih, Sir, kayaknya. Kecil kemungkinannya. Tapi Ada untuk yang nanya liburan Ki, di Jerman ada ada ayam sih. geprek nggak katanya? Ada kalau bikin sendiri. Ada bikin sendiri ya. Iya Ki, Ki. Kita Ya, Sir. langsung aja deh Ki. Kamu kan ambil jurusan biomedical engineering ya Ki ya. Iya. Nah, itu tentang apa tuh, Ki? Kamu mungkin bisa share adik-adiknya mungkin ada karena kan biasanya kan populer anak-anak kan kebanyakan ngambil jurusan kayak kedokteran, kemudian farmasi, kalau biomedical engineering kan belum begitu populer lah.
gitu. Oke. Jadi biomedical engineering ini kayak penggabungan kayak ilmu-ilmu prinsip teknik ke dalam teknologi ke dalam ilmu kedokteran. Kayaknya kayak penggabungan antara teknik dan ilmu kedokteran itu ya biomedical engineering itu sendiri, Sir. Oh, jadi teknologi di kedokteran lah ya. Kayak contohnya Ya, benar. misalnya kayak yang pembuat ventilator itu ya Ki ya. Itu Benar, masuk ke situ ya. ventilator terus tuh lengan prostetik dan alat-alat MRT segala macam implan juga termasuk Nah, terus cakupan biomedical engineering. kenapa kamu pilih jurusan itu Ki? Kenapa nggak ambil kayak kedokterannya gitu? Kamu nggak mau jadi dokter? Kan lebih lebih umum tuh kan. Kan Tujuan biasanya lebih umum tuh tujuan sekolah nah, lulus jadi dokter. Nah, kalau kamu nanti kuliah lulus apa nih? Dokter juga atau gimana Ki? sebenarnya kalau untuk kenapa milih jurusan ini, pertama tujuan saya bukan jurusan ini, Sir. Jujur ya. Mhm. Eh, ini opsi kedua. Pertama kan masih kedokteran. Waktu itu masih kekeh kan kedokteran. Terus Mhm. karena satu hal dan lain, wah nggak lulus nih ternyata. Dilihat ke prospek yang kedua itu ada pilihan saya biomedical engineering. Nah, di sini nih apa ya? Menurut saya ini nih jurusan yang baru dan kemungkinan besar akan terus berkembang ke depannya karena ke apa ya? Kebutuhan manusia akan kualitas kesehatan itu semakin meningkat gitu. Itu sih Oh iya. yang jadi Saya sempat dasar baca saya. juga sih. Saya sempat baca ternyata jurusan biomedical engineering ini prospeknya cukup menjanjikan gitu, sangat bagus di masa depan gitu. Karena kebutuhan Hmm, teknologi di dunia kedokteran ini sekarang demand-nya juga juga gede ya Ki ya. benar lah. Eh Nah, gimana ya? gimana? Kalau untuk area pekerjaan sendiri itu bisa mulai dari tenaga pendidik, bisa mulai dari tenaga ahli di bidang kesehatan, bisa bekerja sebagai peneliti juga, yang insya Allah Mhm. mungkin saya akan ngambil ke sana. Oh, malah jadi Terus peneliti bisa ya? iya sir, karena dilihat-lihat apa ya perkembangan ilmu kesehatan di teknik kesehatan itu bakal apa ya mungkin perkembangannya 10 tahun yang akan datang itu bakal pesat sekali. 10 Terus tahun yang di akan datang Ki ya. bidang benar sir. Berarti saya Terus masih ada juga tiga di puluh bidang tahun etik lagi. bisa sir. Selain itu ada di bidang etik sih sir. Kayak kalau misalnya kita nggak tertarik di bidang teknik atau di bidang anatomi kesehatan, kita bisa ke bidang bisa dibilang hukumnya lah, hukum pengaturan alat-alat kesehatan. Oh, jadi Etik banyak banyak kesempatannya ya Ki ya. banyak kesempatan, banyak banget misal. Nah itu kalau jurusan itu sendiri sih, kenapa kamu tuh milihnya ambilnya di Jerman, nggak di negara lain? Nah kalau di Indonesia sendiri saya baca sih belum banyak ya kayaknya ya. Sepengetahuan saya itu di Indonesia mulai banyak baru buka itu tahun 2018 dan itu pun di Universitas Indonesia, Di ITB UI sama ya. UGM. Nah, Oh ya, oke. Jadi memang belum begitu banyak di Indonesia ya. belum sir. Ada sekitar 8 lah mungkin kalau di Indonesia. Terus kamu kenapa ngambilnya di Jerman tuh? Pasti karena banyak alumni SDB di Jerman kan? Bisa sir, banyak alumni juga. Cuman Hah? yang jadi pertimbangan saya kemarin ke Jerman karena ya siapa yang nggak tahu Jerman gitu ya sir ya. Eh, Mhm. teknologinya juga lumayan pesat lah dibanding dengan negara lain. Terus kalau misalnya dibandingkan dengan biaya dibanding dengan negara Eropa yang lain itu untuk biaya pendidikan Jerman jauh lebih murah, Sir. Karena sebenarnya kita di sini bayarnya bukan bayar uang kuliah tapi bayar uang akomodasi, Sir, uang transportasi gitu. Jadi untuk kuliah bisa dibilang gratis. Oh kuliah gratis? Gratis. Gratis Iya, yeah, banget. yeah. Soalnya kan kadang-kadang kan sebenarnya kan kuliah di tempat kita nih Ki ya. Kalau kedokteran itu kan mahal banget juga ya. Nah, kadang-kadang iya benar kan? Kadang-kadang Benar. orang mau kuliah di luar negeri, mereka takut karena biayanya besar gitu. Tapi ternyata di Iya, Jerman itu kuliahnya malah gratis gitu ya. Paling keluar biaya transportasi akomodasi tadi itu ya. benar benar. Benar. Iya, iya. Jadi kalau
boleh tahu kamu spend-nya berapa tuh Ki, biasanya budget kamu setiap bulannya kuliah di Jerman? Budget setiap bulan itu kisaran kalau untuk digabungin, ini gabungin sama rumah segala macam ya, Sir, ya? Itu bisa sekitar 700 sampai 800 euro. 800 euro itu udah banyak. 800 euro itu kalau dirupiahin sekitar berapa tuh? 16 ribuan ya? 800 Satu euro itu euro. sekitar 12 juta mungkin, Sir. Oh, sekitar 12 juta. Tapi itu Iya. udah semua ya, udah makan sama ini. Kamu nggak makan di restoran terus tapi kan gitu ya hari kan? Masak kan? Saya kalau nggak masak ada catering sih, Sir. Biasanya ada orang Indonesia yang buka catering, terus ya udahlah karena murah, makanannya enak, saya catering. eh ada Mr. Anton ya, Mr. Anton ketok-ketok jadi saya agak distract sama Mr. Anton Ki. Nah, Toki kan kuliah di Jerman sebenarnya nggak mahal-mahal amat kan karena kuliah gratis, kemudian paling spending buat transport sama akomodasi sekitar 12 juta satu bulan. Nah, kemudian bisa share nggak Ki sama teman-teman semuanya yang ada di sini nih, eh kamu gimana tuh kemarin bisa sampai kuliah di Jerman, caranya seperti apa? Apa kamu ikut latihan bahasa Jerman dulu, kursus bahasa Jerman dulu, terus apa kamu ke sana sendiri atau ada konsultan yang anterin kamu atau kamu lewat ke Dubes, itu gimana Ki? Prosesnya sampai kamu kuliah di sana? Untuk ke Jerman sendiri itu prosesnya sebenarnya ada dua, misal ada yang lewat jalur mandiri sama ada yang lewat jalur agen. Karena Konsultan kalau lah ya, saya konsultan ya. ya Kayaknya kalau konsultan, pendidikan konsultan lah ya. iya misal yang konsultan pendidikan. Nah kalau saya ngambilnya jalur yang konsultan pendidikan karena ya, yang jadi bahan pertimbangan saya waktu itu karena saya baru, terus saya belum tahu Medan ke depannya kayak gimana, ngurusnya kayak Hmm. gimana, dan saya kan tujuannya ke Jerman buat belajar gitu kan. Jadi saya Hmm. pengennya segala sesuatu yang udah aman, jadi nyampe Jerman saya tinggal fokus belajar gitu. Jadi mutusin buat make konsultan. Oh, jadi kamu dibantuin semuanya di sana sampai cari dormitorinya juga, Ki? eh Kalau yang konsultan saya itu dia janjinya 6 bulan pertama kali nyampe Jerman sama, dan 6 bulan ke depannya itu masih masuk include biaya mereka gitu misal. Ikut biaya mereka. Tapi mereka yang cariin ya dormitori segala macam ya. Iya mereka yang cariin. Mereka yang cari. Terus kamu gimana Ki di sana soal bahasa? Ya kan pasti setahu saya di Jerman kan kebanyakan kuliah pakai bahasa Jerman ya. Kecuali yang Iya. internasional atau kamu pakai bahasa Inggris di sana? Saya karena ikut penyetaraan jadi pakainya bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman. Berapa lama Ki kamu penyetaraan di sana Ki? Oh, berarti Satu udah jago tahun. kamu. 1 tahun ya. Berarti Aduh, udah jago ya. yang jago juga enggak, misal kayak biasa aja lah. Untuk conversation biasa bisa. Coba dong. Coba dong sapa teman-temannya sedikit pakai bahasa Jerman. Aduh, malu misal. Halo, halo, Boleh meine ya? Freunde. Wie geht's euch? Udah, Nah, Sir. mungkin ada yang Saya tahu. nanya kabar. Kalau ada yang tahu, nanti mereka chat. Chat. Ada Miss Julaiha juga di sini, Ki, guru bahasa Jerman. Saya lihat mereka gabung. Nah, Ki, Ini selanjutnya nih Ki Ade ya. mau nyusul saya kan, Sir? Siapa? Ade mau nyusul saya katanya. Ada yang menyusul kamu. Dia tahu nggak Iya, kamu hari ini live? nggak tahu sih. Kayaknya mungkin dari IG Dharma Bangsa mungkin tahu Udah sih. SDB Zone ya. Tapi saya Saya ngasih juga tahu. pengen kapan-kapan ngobrol sama Dinda sih. Kemarin Dinda kan abis apa pertukaran pemuda tuh, pelajar yang ke mana dia? Benar. Ke kemana dia kemarin? Ke Istanbul ya? Ke Turki. Iya, Ke Turki benar ya, sih. Istanbul ya. Dia, wih keren banget juga tuh anak. Nah nanti kalau Bagus dia sih ngeliat itu. di sini, kapan-kapan kita juga ngobrol dia di sini. Dia kemarin dia dapet tuh. Sekarang kayaknya dia aktif banget juga di organisasi. Kemarin saya lihat juga dia apa aktif di apa HMI kalau nggak salah. psikologi gitu. Ya. Terus Iya ya aktif dia. di banyak organisasi sih kalau kata saya. Si Dinda. Enggak kalian Hmm. pede-pede ya pada di organisasi ya? Apa diajarin pede dulu Wah, di sekolah gitu ya?
dari SDB dulu udah diajarin gimana buat tampil, Sir. Buat show off. Ya. Jadi Udah nggak biasa takut lah. udah biasa tampil ya. Iya. Saya juga rencananya tahun ini ngambil apa? Bukan nyalon sih, kayak ambil bagian di bagian PPI, terus tahun depan insya Allah doain aja, Sir. Mau nyalon ketua. Oh, mantap, mantap. PP itu ini ya, organisasinya pelajar di sana ya, yang dari Indonesia ya? Benar, iya benar. Iya, iya. Sir. Jadi Eh, PP itu kayak organisasi mahasiswa di suatu kota atau di suatu negara untuk apa ya? Untuk menjalin kerja untuk merangkul mahasiswa-mahasiswa lain lah istilahnya. jadi Sebagai wadah. sebenarnya di sana kan ada persatuan pelajarnya Ki ya. Artinya kalau kita butuh bantuan, banyak juga teman-teman yang bantuin di sana kan? Banyak, Mister. Banyak. Ya pasti kan Dari karena apa? Dari sesama mahasiswa, terus kan ada juga orang Indonesia yang udah menetap di sini dan udah senior, itu juga banyak ngasih andil untuk apa ya? Banyak yang menolong kita lah untuk iya, survive iya. di Jerman. Soalnya kan itu jadi pertanyaan yang normal saya pikir sih Ki, ketika kita memutuskan untuk apa kuliah di luar negeri, apalagi nih yang baru pertama kalinya ke Jerman misalnya, atau jangan-jangan kamu sudah bolak-balik ke Jerman Ki sebelumnya? Waduh, saya ke Jerman, ke Eropa aja baru ke Jerman, Sir. Baru Maksudnya sekali ya. pertama kali tuh ke Jerman. Ya. Keluar negeri berarti dulu pertama kali edu trip ya? Jangan buka kartu, bisa. Kamu dulu edu trip, Edu edu trip kemana sih Ki? ke Singapura kan 1 minggu, Aku habis Singapura, iya itu iya ingat. Saya Ki ya, saya ikut juga ya. oh iya dong sama kepala Yang sekolah kita, kayak di sini. yang kalian tanding futsal dulu kan di Singapura kan? Iya, yang Iya, iya. menang besar Yang, loh. yang menang besar itu ya, sama si yang si bintang cicilan itu ya. Iya Ki, balik lagi Ya, kita tadi soal apa kuliah di Jerman kan biasalah kalau misalnya anak baru pertama kali mau kuliah ke sana pasti banyak insecure-nya, maksudnya worried juga. Aku bakal dapat teman apa enggak di sana, kemudian situasinya di sana gimana. Bukan cuma anak-anak sih, saya yakin orang tua juga banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah itu gimana Ki, menurut kamu Ki, dengan tadi kamu bilang ada PPI, artinya sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir Ki ya, karena bakal banyak yang bantuin juga di sana. benar, Mister. Kalau misalnya kan kalau dari Indonesia ke Jerman itu butuh penyetaraan segala macam. Jadi nggak perlu takut buat insecure. Insecure itu mungkin pasti ada lah buat kita kan. Cuman yang kita harus tekanin adalah ketika kita nyampe di Jerman itu nggak seperti bayangan buruk kita lah. Kita masih Hmm. bisa didukung dari PPI, bisa didukung dari orang-orang sekitar sini, dan orang-orang di sini juga yang Indonesianya itu cukup mensupport dan apa ya, melindungi kita lah. Kalau untuk orang asingnya itu bisa dibilang juga nggak terlalu rasis dan segala macam yang buruk. Mereka welcome ya. Jadi masih Mereka welcome ya. pemikiran mereka terbuka ya, welcome sekali. Tapi ngomong-ngomong kamu lebih ganteng sekarang Ki. Kayaknya lebih six Aduh, pack kamu sekarang ya. Itu banyak yang komen aduh, tuh. Ya karena banyak yang kenapa pasti Sir? banyak mereka yang ngechat teman-teman kamu rata-rata bilang Noski kurusan sekarang. Tapi emang benar tuh. Lebih muda kamu. Ya, kurus lah, insya Allah Sir. Iya. Iya, iya, iya. Nah, tadi balik lagi Ki kalau soal pergaulan gimana Ki di Jerman Ki? Pergaulan menurut saya sih itu tergantung pribadinya masing-masing sih Mister. Hmm. Harusnya kalau misalnya kita di Jerman ini nggak perlu malu buat berbicara, walaupun bahasa Jerman kita masih kadang komat kamit gitu Mister. Tapi orang Komat di sini, kami. iya, kadang orang di sini tuh mereka respect sama kita karena kita bisa berbahasa Jerman, dan itu sih menurut saya yang ngebantu saya buat bisa lebih lancar berbahasa Jerman karena saya berani ngomong sih. Berarti pasti banyak dong teman-teman kamu yang dari Jermannya kan?
Wah, kalau teman dekat saya lebih banyak dari negara lain kayak misalnya dari Timur Tengah atau dari negara Asia lain, Nepal, Korea atau Vietnam. Kalau untuk Jerman sendiri saya karena mereka sistemnya kayak mereka harus dideketin dulu baru mau terbuka sama kita gitu, Mister. Jadi Oh, sedikit itulah. Kalau untuk teman kerja kelompok segala macam itu iya pacar dari Jerman juga. berdekatan. Lagi nggak fokus ke sana sih, Mister. Kalau Oh, maaf. ya, keren, 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 keren. Oh, berarti tadi kamu apa di kelas banyak teman-teman dari negara lain juga, Ki ya? Banyak, Mister. Dan di Aachen sendiri di kota saya sekarang itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang dari Asia sih, Mister. Apa nama kampus kamu, Ki? Fachhochschule Aachen. Fakultas kan, jurusan Medical Engineering. Calon saintis Medical kita di engineering. bidang teknologi kedokteran nanti. Balik lagi ke Indo Amin, Ki ya. amin. Insya Allah, Mister. Tapi so far Penerusan kamu Habibie. gimana? Ya, nyaman Ki di sana? Ada kendala? Mungkin nggak ada ya? Kendala insya Allah belum nggak ada sih, Mister. Kalau bisa nggak ada lah ya, jangan belum lah ya. Kalau bisa nggak ada. Terus apa Ki yang paling bikin kamu, menurut kamu paling menarik dari Jerman Ki? Kalau sekarang saya coba jual Jerman nih, kalau mereka pengen kuliah di Jerman. Menurut kamu kenapa sih mereka harus ikutan kamu kuliah di Jerman, ambil jurusan seperti jurusan kamu, kemudian kampus kamu, nah yang spesial dari kampus kamu apa gitu? Kalau misalnya kenapa harus ke Jerman? Karena pertama Jerman itu sangat welcome terhadap kita, sangat apa ya, menerima sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar yang ingin belajar ke Jerman. Mereka sangat Hmm? memfasilitasi, nggak dipersulit sama sekali. Terus kalau misalnya kenapa harus di kota saya di Aachen? Karena ya kita tahu sendirilah asalnya Eyang Habibie dari Aachen juga karena jadi semakin termotivasi loh untuk menjadi apa ya, penemu-penemu dan penerus Pak Habibie. Oh, Pak Habibie di sana juga dulu Ki ya? Pak Habibie di sini, Mister. Cuman Di beda kampus kamu? universitas. Oh, beda kampus, beda kampus. Saya pikir kamu satu kampus sama Pak Habibie kan? Enggak, Mister. Pengennya sih kayak gitu, Mister. Cuman di jurusan kalau untuk jurusan biomedical engineering sendiri di kampusnya Pak Habibie itu cuman ada di program master. Iya, iya. Jadi Ki, ada Frau Livana tuh Ki, kamu mau nyapa Frau nggak tuh? halo Frau, Nah, wie geht's Ihnen? dia dia bilang mau nyusul kamu S2-nya ke sana katanya. Amin, Ada Frau amin. Livana. Selamat malam, ada Pak Tri Jalmo juga. Malam Pak Tri, terima kasih sudah bergabung. Ada Amin, Pak Pak Tri. Tri. Semoga lancar dan sukses kuliahnya katanya. Calon ilmuwan dia, Amin. Pak. Terima kasih, Pak Tri. Ki, apa yang paling kamu ingat dari SDB, Ki? Kangen gak kamu ke sekolah, Ki? Alumni Kangen, apa? Mister, kangen. Teman-teman kamu Pengen udah pada sering bolak-balik ke sekolah. saya Iya, saya iri kan kalau misalnya teman-teman pada ayo ke DB, ke DB, ke DB. Saya itu suka nimbrung aja itu. Ayo ke DB, ke DB, ke DB. Saya juga ikutan. Saya naik pesawat sana. Saking kangennya sama SBB. Apa tuh yang paling kamu ingat dari sekolah? Pas kegiatan apa, Ki? Kayaknya homestay ya? Homestay sih, homestay. Itu paling asik sih, Mister. Homestay kamu di mana? Kampung Naga ya? Saya di Kampung Naga sama Mister juga kan? Bukan ya? Di Kampung Naga waktu itu. Di Kampung Naga ya? Itu dia sayang survei itu. Iya. Apa yang paling kamu ingat Aduh, dari tempat homestay itu, Ki? aduh. Kalau 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 mau ke toilet jauh, Mister. Muter gitu ya? Muter ke atas. Kalau enggak ya kita inilah berinteraksi dengan ikan-ikan di bawah kolam. Itu, itu saya juga dulu semalam nginep di Kampung Naga kan sebelum kalian ke sana saya pastiin dulu tempatnya. Wah, emang unforgettable juga Ki, walaupun saya cuma satu malam Ki. Asik sih, Mister. Asik banget sih memang tempatnya. Suasana hutannya kerasa.
Di sini ada teman-teman kamu juga Ki, ada siapa? Gimana Siapa Mister? sekarang yang di UI teknik Thomas. Thomas kayaknya dia ada Thomas ada Thomas, ada si Halo Billy Thomas. juga. Tapi si Ade kayaknya belum belum kelihatan sih. Ki. Tadi dia kelihatan Mister. Kayaknya keluar lagi deh. Jadi, Nah Ki, nah sekarang kita ngomongin sekolah lagi nih. Nanti kita ngomongin soal kampus lagi. oke. Ini buat adik-adik nih Ki ya, yang dari SDB, dari SMSDB juga dari luar juga boleh. Nah kita mau denger sih dari Noski, kenapa Noski sekolah di SDB dan kenapa mereka kalau mutusin lanjutin sekolah SDB juga pilihan yang tepat buat mereka gitu Ki. Apa Ki buat kamu yang paling kamu ingat dari SDB Ki? Yang menurut kamu spesial deh. Jangan bilang karena kepsetnya ganteng dan sebagainya nggak perlu juga. Capsutnya kece. Pak Iwannya kece nih. Gimana Yang gimana? menurut saya sih kalau misalnya yang paling berkesan sama saya itu gimana kita mengembangkan mentalitas kita sih, Mister. Karena Mental. menurut saya itu yang iya mentalitas mentalitas untuk berkompetitif, terus untuk bekerja sama atau untuk speak up di depan orang banyak itu di DB salah satu yang ditonjolkan, salah satu yang diajarkan juga Contohnya apa melalui yang ya diajarin ke kamu? Kapan? Apa gitu melalui yang diajarin ke kamu? melalui Yang kamu drama ingat tuh? musikal. Saya kan orangnya nggak Kamu terlalu jadi peran utama terus soalnya ya dalam musikal ya. saya gimana ya dari SMP kan saya nggak terlalu suka terlalu mencolok terus pas nyampe di SDB tiba-tiba waktu itu ada audisi Pandawa 5 kan Mister, padahal saya udah mencoba buat udahlah biarin aja lah backstage gitu, cuman Oke, Ki. nggak tahu Tunggu Ki. Kita ngomongin Pandawa 5, ada Sengkuni nongol Ki. Ada Sengkuni nongol ini. Halo Satrio. Satrio ya? Sengkuni waduh Satrio ya? iya Satrio Satria ya? Sangguni. Satrio Sengkuni. Satrio apa kabar? Sehat-sehat. Kamu di Pandawa 5 Satria jadi Bima ya? jadi Bima Lanjutin, dari lanjut, dia lanjut. dari program drama musikal itu mulailah Mister kayak berani buat speak up, berani buat tunjuk diri, terus ya kelas 2-nya kan drama musikal dari itu programnya dari kelas 1 mau ke kelas 2. Jadi kelas 2 mulai mencoba hal yang baru lagi, jadi nyalonin ketua OSIS, terus Oh kelas iya, kamu dulu 3-nya ketua OSIS ya? iya Mister. Oh, kamu ketua OSIS ya? Iya, 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 keren, keren, keren. Sebentar lagi Waduh, ketua, saya dilupain nih. sebentar lagi ketua PPI ya? Sebentar lagi ketua PPI Amin, amin. di Jerman. Itu bener Tahun loh depan Ki, insya Allah. karena apa teman-teman semuanya apa alumni-alumni kita, senior-senior kamu juga, walaupun sekolah kita nggak banyak muridnya, tapi mereka banyak yang jadi apa, maksudnya organisasi kemudian jadi ketua di kampusnya. Contohnya kemarin waktu apa alumni back to school, sebenarnya ini program alumni back to school juga sih, Ki, salah satu program alumni back to school yang online kelas inspirasi. Nah, saya undang Noski. Sebelumnya lewat Zoom kita juga undang Kak Ardi angkatan pertama sama Kak Prima. Saya nggak tahu, kayaknya kamu nggak ketemu sama mereka kalau Kak Prima juga. Nah, kalau Kak Ardi dulu angkatan pertama di sini ketika itu sekolah kita baru 20, dia satu kelas, dia jadi ketua BEM di Fakultas Ekonomi di UGM. Nah, kalau Wah, Dokter Prima sekarang dia jadi dokter, dia jadi wakil ketua BEM di UKDW. Nah, kemarin juga si siapa? Thalia dia di Inggris, dia juga aktif di PPI sama iya. Kak Dea. Kamu tahu nggak Kak Dea yang sekarang di Jerman alumni kita? Saya tahu, Mister. Temenan juga sih di Instagram, cuman belum tatapan langsung terus belum kenalan sih. Kamu beda kota ya sama dia ya? Satu wilayah tapi beda kota gitu, Mister. Satu apa ya? Maksudnya Satu beda. provinsi tapi beda kota. Oh, kayaknya dia juga aktif di PPI deh. Iya, Pak. Aktif di Düsseldorf kalau nggak salah.
Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya kamu jadi ketua PPI ya. Amin. Habis Itu habis jadi udah masuk wishlist. kenapa? Udah masuk list ya? Udah masuk Planning wishlist ya? saya itu, udah Iya, masuk wishlist planning. ya. Habis jadi ketua PPI, selesai kuliah, balik lagi ke Indo, jadi yang lain lagi nanti Eh, ya. saya pengen lanjut sih, Mister. Pengen lanjut S2. Oh, kamu pengen ambil S2 juga di Jerman 2? Pengennya keluar dari Jerman. Keluar dari Jerman, kemana Ki? Planningnya? Eh, yang masih di pikiran saya ke Amerika, Mister. Karena Oh, ke US. di sana juga pengembangan bioteknologinya juga bagus. Bukan bioteknologi, biomediknya juga bagus. Alumni kita juga waktu itu si Akots yang di Jerman, dia lulus dari Jerman, ambil S2, dia dapat scholarship tuh Ki. Dia ambil S2-nya di Oxford, Hmm? di jurusan Renewable Energy. New Energy. Gitu. Itu Di juga bagus Renewable itu. Energy. Iya. Ya mudah-mudahan kamu nurusin jejaknya dapat beasiswa juga S2-nya. Ya nggak kan? Amin. Ya rencananya beasiswa lah, Mister. Kalau ada yang beasiswa, kenapa harus yang privat kan? Iya, iya benar. Kalau ada yang free kenapa harus bayar kan gitu. Iya. Ya contohnya sekarang kan kamu kuliah gratis kan? Cuman biaya hidupnya aja yang Gratis. bayar. Tapi kalau gratis itu kan Biaya memang hidup. fasilitas dari pemerintah Jerman, Kri, ya, untuk semua international student ya. Iya benar, Mister. Untuk semua mahasiswa yang belajar di Jerman itu fasilitas kuliah mereka gratis. Ya, 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 ya. Pengen juga saya jadinya kuliah lagi kan, Ki. Mumpung masih Ayo, dua puluh Mister. lima tahun. 30 deh. Nggak kelihatan, Mister, masih 30. Kayaknya Gak ini kelihatan. 18 ini, 18 tahun ya. Di sana aja. Kapan kamu target kelar kuliahnya, Ki? Saya nggak terlalu ditarget sih, Mister. Nggak dulu target. Mungkin 2,5 tahun lagi lah. Nah, Ki, kalau kayak kedokteran itu kan dia setelah selesai S1 dia ambil kayak profesi gitu. Kalau kamu ada yang seperti itu nggak? Maksudnya harus ada wajib ambil profesi untuk jadi apa? Enggak ya? Kamu lebih ke dalam Kalau saya ilmunya. tuh bukan lebih ke profesi, Mister. Jadi karena kan saya di Fachhochschule, jadi di Jerman itu sistemnya ada yang Fachhochschule, ada yang universitas. Nah kalau Fachhochschule ini mereka lebih ke orientasinya lebih ke praktik. Jadi sebelum saya lulus, saya harus 1 semester praktikum di salah satu perusahaan Yang biomedik kerjasama ini. yang yang kerjasama maupun yang enggak itu kita terserah kita yang nyari sebagai syarat kelulusan misalnya. Dan Oh, sebelum magang. sebelum saya masuk jurusan biomedik ini juga ada namanya for praktikum gitu misal. Jadi harus ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Hmm. Tapi kamu nggak ada skripsi ya? Nggak kayak di sini ya? Skripsi tetap ada, Mister. Oh, tetap ada. Iya, bisa milih Tetap. mau skripsi atau enggak. Cuman kayaknya saya bakal ngambil skripsi. Oh, bisa 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 milih ya. Kalau di sini Bisa. wajib. Di sini wajib. Udah situ. Beda sistem. Selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang baru gabung nih. Ada Ragah juga nih baru gabung Ki. Raga, apa kabar Raga? Sehat kata Raga. Sekarang kamu semester berapa Ki? Saya semester 3, Mister. Oh, semester 3 ya, karena soalnya harus kelas persiapan dulu ya. Iya, harus persiapan dan penyetaran segala macam. Jadi Ya. sedikit mengerem lah dibanding yang Tapi lain. memang kan kalau kalau teman-teman yang memutuskan kuliah di Jerman, sorry ini ada yang tanya nih. Oh Pak Andri nih, adakah program unggulan bagi mahasiswa di Jerman selain free biaya pendidikan? Ada nggak Ki? Kayaknya Pak Andri pengen lanjut lagi S3 dia. Taiwan, adakah program unggulan bagi mahasiswa di Jerman selain free biaya pendidikan? Ada lagi nggak Ki? Fasilitas yang dikasih sama pemerintah atau universitas di Jerman selain free biaya pendidikan? Kalau misalnya untuk
pas kita udah nyampe, pas udah kita belajar di universitasnya sendiri tuh masih ada beasiswa lain untuk mahasiswanya itu, untuk mahasiswanya sendiri semester, kayak untuk biaya rumah segala macam itu ada programnya sendiri lah. Oh, sudahlah kita gratis biaya pendidikan, kemudian ada beasiswa lagi yang misalnya menggratiskan memberikan akomodasi gitu ya, transportasi gitu ya. Jadi ada beberapa di universitas sendiri itu ada apa namanya, beasiswanya sendiri lagi. Jadi per bulan kita misalnya bisa dikasih 300 euro buat akomodasi atau buat rumah atau buat biaya makan. Syaratnya apa Ki? Itu harus berprestasi akademis atau gimana? Nah, enaknya itu syaratnya itu nggak harus berprestasi, bisa berprestasi, tapi nggak berprestasi pun juga bisa, Mister. Oh, tapi ada syaratnya. Ada syarat yang harus dipenuhin ya? Iya. Kamu aktivitas ngapain aja Ki selain kuliah di sana? Ikutan part time atau gimana? Kalau untuk sekarang sih masih fokus di kuliah, tapi kalau liburan saya kerja misalnya. Oh, kamu liburan kerja? Part-timean di sana ya? Soalnya kemarin ngobrol juga sama yang di Inggris, mereka pada part-timean. Dan part-timean uangnya juga, waduh, ini udah berasa kayak full-time lembur tiap hari di sini gitu loh. Kalau ya alhamdulillah sih, Mister, kalau part-time di sini lumayan lah. Bukan lumayan lagi sih, Mister, udah banyak banget. Bisa untuk biaya sebulan 2 bulan. Gimana? Bisa bertahan hidup sebulan 2 bulan ya? Bisa biaya sebulan 2 bulan. Iya, karena kan memang jadi tren mahasiswa kita yang pada kuliah di luar negeri sih ya. Biasanya mereka pada ngambil part time. Memang kita nggak perlu malu-malu ya. Kadang part time-nya kerja di restoran gitu ya. Bahkan jadi buruh, Mister. Saya juga pernah jadi buruh di pabrik coklat. Oh. jadi buruh. Kayak ngangkat coklat segala macam. Kalau di kota saya kan banyak pabrik makanan gitu, Mister. Kayak coklat Lee, terus Lambert segala macam. Itu banyak mahasiswa juga yang dari luar Aachen yang datang ke Aachen cuman buat kerja part time. Iyalah, kamu kan masih muda ya, karena kita masih muda, ya kenapa enggak kita coba ya maksudnya itu juga fine aja gitu, kita do something, kita menghasilkan, mungkin malah bisa kita nggak minta uang orang tua, jadi ya itu bagus lah, itu bagus. Selagi halal hajar, Mister. Selagi halal hajar. Iya. Ini kata si siapa nih? Ocha, halo Ocha. Apa kabar Ocha? Ocha bilang awet muda. Emang kita masih seumuran Ki ya? Iya, Mr. Iwan ini aduh idola. Seumuran. Ki, ini kamu di mana ini? Kamu di kos-kosan atau di mana? Jangan bilang kamu sekarang lagi di kamar kamu di mana? Di Bengkulu ya? Di rumah kamu di mana? Di rumah ya? Enggak, Mister, saya di kamar saya di Jerman. Oh, kamu soalnya nggak ada ini ngebuktiin kamu mana di Jerman, dindingnya sama lah. Kalau di kamar mah semuanya sama, Mister. Iya. Biasanya kamu kalau jam segini kegiatannya ngapain Ki di sana Ki? Kalau hari libur sih, iya belajar Mister, karena fokusnya masih ke universitas. Kalau yakin kamu belajar terus, maksudnya nggak pernah jalan-jalan kemana gitu? Nggak pernah, Mister. Kalau selama semester berjalan saya nggak pernah jalan sih. Paling adalah ke Belanda karena semester tiket saya nyampe ke Belanda gitu. Kalau misalnya lagi bosen banget. Dan sombong ya. Main sekali-sekali, maksudnya udah kayak mau dari sini Raja Basa ke Karang aja Ki ya. Iya, Mister, karena sedekat itu kereta. Tinggal naik kereta kan ya. Iya. Karena biasanya sih teman-teman mereka kan pada sering update status kemana-mana dari negara sini ke yang lainnya kalau lagi di Jerman itu kan semudah itu kan. Aksesnya semudah itu. Dan gratis lagi. Oh gratis ya? Karena kamu punya itu ya? Punya semester tiket.
semester tiket ya untuk belajar ya. Ya, Wih, untuk enak banget belajar. berarti Dan ya. itu tapi semester tiket itu tergantung wilayah gitu misalnya. Kalau di Aachen itu semester tiketnya berlaku sampai Belanda. Kalau misalnya di Berlin itu beda lagi. Raga kayaknya mau nyusul ke mana? Ke Jerman tuh kayaknya. Kayak dari sini ke Raja Basa katanya, Mister. Mm-mm. Tapi weekend main-main juga dong, nge-mall gitu. Lebih ke jalan-jalan sih, Mister. Keliling-keliling kota, nggak ke mall sih. Saya kurang suka sama mall. Oh, jalan-jalan aja Ke ya. taman, ke taman ya. Atau ngopi Saya lah. tahu tuh. Hah? Tapi nggak pas corona ini kan? Enggak lah, Mister. Amsyongnya ada gitu kalau pas corona. Oh tuh kata Muzilahnya dari ASEAN ke Belanda udah kayak dari Jakarta ke Bandung tuh katanya. Iya, cuman 1 jam. Nggak nyampe 1 jam, 45 menit. Ya. Kapan kamu rencana balik ke Indonesia, Ki? Rencananya habis semester ini pengen pulang, Mister. Cuman kalau misalnya masih pandemi, saya kemungkinan summer kalau nggak tahun depan. Summer. Summer break-nya kapan, Ki? Summer. Bulan apa? Bulan Juli akhir sampai September pertengahan, Mister. Pertengahan September. Tahun depan dong berarti. Tahun depan. Tahun depan. Berarti ke sekolah Kalau dong kalau kamu pandemi. pulang ke Indonesia dong. Tapi rumah kamu udah Insya nggak di Allah. Lampung lah. Rumah kamu udah nggak di Lampung ya. Nanti saya tinggal sama siapa, Mister? Kalau di Lampung. Kamu nginep di rumah Thomas. Di depan rumah Thomas Oh sekarang udah iya. ada martabak apa markobar kayaknya. Nggak tahu. Ya beneran ada martabak apa gitu di depan rumah Thomas. Tapi ada yang nanya Ki, uang Usaha. jaminan. Apa tuh? Uang jaminan Oh, uang. berapa? Sekarang kudus teh di ATM mau boleh diambil bulanan. Emang harus pakai uang jaminan gitu Ki? Iya, Mister. Kalau misalnya ke Jerman itu sebagai persyaratan visa, kita ada namanya Mm-mm. uang deposit. Nah, uang deposit ini untuk memenuhi kebutuhan kita setahun ke depan. Jadi sekitar kalau sekarang naik naik Frau. Jadi 10.200 atau 300 itu untuk 1 tahun. Oh tapi itu bakal dibalikin nantinya Ki ya? Itu untuk kita sendiri, Mister. Jadi Oh udah deposit di karena ini aja ya? jadi pemerintah Jerman itu buat usaha preventif. Jadi kalau misalnya kita nyampe Jerman, kita nggak langsung nggak habis duit gitu, misalnya nggak ada duitnya nggak Ya. habis lah istilahnya. Hmm, Jadi mereka ya. ngajuin untuk deposit itu. Mhm. Ini ada lagi nih Ki. Satrio nih kayaknya Satrio mau lanjut S2 di sana dia. Kampus rekomendasi buat S2 Sport Management di Jerman dong, Nos. Dia kayaknya pengen jadi apa komentator bola. Dia aktif Dia banget sangat di Hah? passionate sekali di Ya, passionate di banget ya. football. Heeh. Kalau Kayaknya untuk mengidolakan si S2 Zahra juga dari masih deh. Kalau untuk S2 Sport Management, saran saya sih di Humboldt University di Berlin itu bagus. di Berlin. Tuh Di Satrio, Berlin. kalau mau ngambil S2 Sport, kamu ke Berlin Bagus, Sat. saat. Kita tunggu Satrio jadi komentator bola di TV ya Ki ya. Wis aman. Ya kan? Ya, kita tunggu saat ya. Kita dukung Satrio. Secara komentator futsal di SDB sampai sekarang belum ada lawannya tuh Satrio itu yang paling heboh kan kalau kita apa SDB Fair Futsal ya nggak sih? Wah, nggak seru kalau nggak ada Satrio, Mister, kalau Nggak seru di nggak ada Satrio. Kak Satrio aktif UKM bola di UB. Keren, Sat, Brawijaya. keren. Ini yang lagi chat calon dokter Ocha. Ya. Dokter Ocha kita. kamu tahu dong ya? Ketemu kan ya? Tahu lah, Mister. Iya, Tahu, junior ya. Ya. Junior Jadi saya. nanti Ocha jadi dokter, Noski yang menyediakan teknologinya gitu.
calling aja, Cak. Bisnis gitu. Iya kan harus begitu ya. Kan semuanya kan dibangun Iya, dari pertemanan ya kan. Semua betul. peluang-peluang ke depannya itu kan dibangun dari networking. Jadi kalau mau eh, lebih besar kesempatan suksesnya, networkingnya juga harus lebih Harus banyak, ya nggak? diperluas. Harus Iya, betul. diperluas. Tuh, jangan jangan takut nyoba dan jangan takut mimpin, ya nggak? Iya, betul betul. Gitu. Jangan takut gagal juga. Jangan takut gagal. Itu relasi itu kata Ocha. Bener banget itu, Ca. Semakin banyak kamu punya relasi, semakin besar kesempatan kita buat lebih berkembang lagi. Jadi Ocha kapan jadi ketua BEM di Brawijaya? Kita tunggu kabarnya ya, Ca ya. Menyusul kakak-kakaknya yang sudah. Soalnya Ocha dulu juga kan ketua OSIS, Ki. Setelah kamu dulu Iya, kayaknya Ocha ketua salah OSISnya. saya. Oh, Cak, ketua OSIS. Setelah kamu Ocha. Nah ini Tasya ada yang tanya Ki, bahas tentang asuransi buat mahasiswa di sana. Ada asuransi buat mahasiswa di sana Ki? Setiap mahasiswa yang kuliah di Jerman harus punya asuransi, Mister. Dan itu sebagai syarat buat imatrikulasi di universitasnya nanti. Jadi asuransi ini di sini sendiri untuk mahasiswa itu udah tercover semuanya, mulai dari kesehatan, terus eh, apa ya? Kalau nggak salah perawatan gigi juga termasuk sih, Mister, kecuali pasang behel gitu ya. Tapi yang Biayanya gimana Ki? pertama itu Biaya asuransinya? kesehatan. Biaya asuransi itu sekarang sekitar 103 euro, Mister, per bulan. 103 euro per bulan. Berapa rupiah tuh Ki? Ya, dan itu udah Kamu kayaknya sekarang satu susah ngitung rupiah ya? dihitungin mulu, Mister, kan kalau misalnya orang tua ngirim kan harus dilihat kursnya lagi naik atau turun gitu. Sekitar berapa tuh? Jadi harus sekitar 1.800.000, satu Satu juta juta tujuh delapan ratus ratus buat asuransinya ya? Dan itu menurut saya worth it sih, Mister. Mungkin nggak sama kayak asuransi yang di Indonesia, nggak sama kayak asuransi yang ada di Indonesia. Yang ini lebih inilah, Worth lebih. itnya gimana? Kamu bilang worth it. Kamu udah pernah pakai asuransi itu? Kalau saya belum sih, Mister. Jangan sampailah saya pakai asuransi. Eh, itu Eh, itu apa aja selain kesehatan? lebih ke lebih ke kesehatan sih, Mister. Oh lebih ke kesehatan. Jadi, benar. Oh Jadi buat kalau buat misalnya kita sakit atau atau demam atau apa, kita bisa ngajuin asuransi, dan biayanya kan kalau di sini untuk pengobatan relatif tinggi ya, Mister. Tapi setelah kita pakai hmm, asuransi jadi ya harga mahasiswa lah, harga mahasiswa ya. Ibarat diakomodasi. naik angkot, harga naik anak sekolah ya, Ki, ya. Benar, Mister. Diakomodasi lah. Itu Cak ya. Siapa? Tasya tadi. Ini ada lagi siapa lagi nih Ki? Ada Pak Andri. Ada Pak Andri. Tasya tadi kalau ada yang mau ditanyain lagi seputar asuransi boleh di chat lagi. Pak Andri, jurusan terbaiknya apa yang di sana tuh di Jerman? Kalau di Jerman jurusan terbaiknya apa ya? Teknikah atau bidang kedokterannya gitu. Menurut kamu apa Ki? Menurut saya kalau di Jerman sendiri itu yang lebih menonjol di bidang teknik ya, Mister. Kalau Hmm. di bidang kedokteran sendiri itu juga di Jerman sangat bagus, tapi yang paling menonjol adalah tekniknya, Mister. Oh tekniknya. Iya, Iya, soalnya beberapa alumni memang biasanya lebih banyak kuliah di Jerman kalau nggak ngambil kedokteran, mereka ngambil teknik. iya. Ada juga ngambil farmasi. Dan itu KDA farmasi KDA. farmasi itu kan masih dalam cakupannya apa ya? Gesundheit itu ilmu kesehatan ya, Mister. Ilmu kesehatan. Ya. Jadi ilmu kesehatan dan teknik ini di Jerman lagi hype-hype-nya lah. Kan si kanselir juga baru mencanangkan program-program min gitu, misalnya jadi matematika, ilmu pengetahuan dan kesehatan itu ditonjolkan untuk ke depannya. Iya, 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 iya. Apalagi nih, Ki, yang bisa di-share? Apa ya? Pak Andre ada lagi, Pak Andre Ini kayaknya serius banget dari tadi nanya. Kayaknya dia pengen kuliah lagi di Jerman deh, Ki. ayo Pak Andre. Kuliah di Jerman. Ada salam juga dari Miss Karlina tadi, Ki. Samsul Bahri katanya.
Halo Miss Carlina. Saya paling ingat sama kamu Samsul Bahri itu di scene waktu kamu harus nyanyi live sama si siapa Dinda gitu. Oh, itu unforgettable moment banget itu kan. Itu itu gimana mental saya teruji. Itu ujian mental ya buat kamu ya. Nggak pernah nyanyi tapi nyanyi Parah. live ya. Lawannya Itu si Dinda dari lagi ya. dari sekian banyak scene yang ada sayanya, yang paling teruji mentalnya ya untuk bernyanyi, Mister. Scene yang silatnya lebih 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 santai kamu ya, lebih rileks ya. Lebih santai. Aduh. Gitu. Tuh kata apa, Frau, gampang di DO nggak Ki di FH? Sebenarnya kalau untuk the dropout itu EVA dan universitas itu kemungkinannya sama-sama besar sih, Mister Frau. Jadi kita kan dikasih 3 kali kesempatan buat ujian. Nah, kalau misalnya Mm-mm. kita ujian ini nggak lulus di 3 kesempatan itu, kita harus ganti jurusan lain yang nggak ada mata kuliah yang kita gagal itu. Hmm. Dan Ki, itu berlaku seluruh Jerman menurut saya. ini kan ngomongin DO nih, kebetulan si Frau ngomongin DO. Ngomongin DO berarti ngomongin tentang kesulitan dong, gitu kan? Betul. Kamu udah. Iya, kalau ngomongin DO berarti ngomongin tentang kendala, tentang kesulitan belajar, kesulitan kuliah. Entah itu dari personal kita sendiri yang memang sulit mengikuti atau dari kampusnya yang memang apa terlalu tinggi lah ya tuntutannya. Nah, Hmm. sementara yang kamu rasakan sekarang gimana Ki kuliah di sana? Begitu sulitkah atau kalau kamu compare ya kamu nggak tahu belum pernah kuliah di Indonesia ya, tapi kalau kamu compare Belum. sama teman-teman yang kuliah di sini gimana Ki menurut kamu kuliah di Jerman? Kalau untuk di Jerman sendiri, karena kita bahasa pengantarnya bahasa Jerman dan bahasa Jerman sehari-hari dan bahasa Jerman seputar kuliah itu sangat berbeda, jadi mungkin lebih tingkat sulitnya mungkin lebih tinggi lah misalnya yang di sini, menurut saya. Di bahasanya ya. Di bahasa. Terus dari segi apa ya, kerjasama juga dengan mahasiswa yang lain, em, lebih picky misalnya, mereka lebih memilih kayak kalau misalnya kita baik di bidang itu, mereka milih orang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita ada ya orangnya nggak terlalu mencolok, mereka lebih Hmm. riskan buat ambil kita gitu untuk menjadi teman kelompok. Oke. Ki, Kalau yang barusan untuk kamu sampaikan infonya ini serem Ki. Nanti anak-anak jadi nggak jadi kuliah di Jerman. Nah, oh, iya. itu kan yang seremnya tuh, Ki. Maksudnya itu kan yang sulitnya tuh. Yang sulitnya kan. Nah, sekarang kalau ngomongin yang mudahnya apa nih Ki kuliah di sana? Soalnya teman-teman juga banyak yang maksudnya pada fine-fine aja kan kuliah di Jerman kan, lulus-lulus aja. Kemudian pulang ke Sebenarnya sini berkarir juga karirnya bagus. sebenarnya kuliah di Jerman, kalau kalau kata-kata kita mahasiswa di sini itu, kuliah di Jerman itu bukan mustahil tapi bisa dilakukan. Kuliah di Jerman bukan Jadi mustahil tapi bisa dilakukan. iya, jadi gimana ya, Sir? Bukan dengan resikonya yang tinggi, apa ya? Ada harga yang bisa dibayar lah dengan resikonya yang tinggi. Berarti yang paling harus disiapin apa Ki selain mental tuh? Bahasa nomor satu. Bahasa. Saran-saran kamu apa tuh buat buat teman-teman semuanya? Kalau mau kuliah di sana apa tuh saran kamu dari sekarang buat mereka? Saran saya sekarang, eh, mulai belajar buat percaya diri sendiri, mulai belajar untuk bisa eksistensi di orang banyak, mulai belajar juga dalam bahasa Jerman tentunya. Terus apa lagi ya? Menurut saya mulai belajar lebih percaya diri sih, itu lebih poinnya. Karena di sini kalau kita nggak percaya diri, kita bisa dibilang ya bakal Terabaikan nggak gitu, berkembang gitu nggak aja. berkembang. Iya. Jadi jadi intinya selain pinter bahasanya, kamu harus pede gitu ya. Lo harus pede gitu buat survive di sini gitu. Pede, harus berani malu, Mister. Saya nyampe Jerman kayak buat ngomong, buat mesen makanan aja kayak masih belepotan loh bahasa Mister. Tapi Hmm. kan, dari kegagalan kan bisa belajar.
Kayak Ya. kalau ada yang salah, berarti apa yang lebih baik itu masih bisa dipakai ke depannya. Nah, nih kamu ngomong bahasa kamu barusan enak banget nih. Dari kegagalan kita belajar tuh kan. Nah, ini Iya. Frau Frau juga bilang Linoski itu Olimpiade bahasa Jerman dulu peringkat akhir Mister. Oh, kamu ikut Olimpiade bahasa Jerman ya. Tapi salut malah Iya jadi gitu. pemicu buat dia kuliah di Jerman tuh. Ya kan? Padahal kamu waktu itu Olimpiade bahasa Jerman di peringkat akhir kan, tapi malah jadi pemicu buat kamu buat bisa ya. Artinya kegagalan kadang malah micu kita buat ngebuktiin kalau kita bisa. Ya nggak sih? Betul. Betul, betul. Ini contohnya Noski ini. Jadi Jangan jangan gitu. jangan minder ya. Nah, kebayang kalau kamu dulu waktu Olimpiade bahasa Jerman dan kamu di peringkat paling akhir terus kamu minder, ya kan? Kamu nggak nyampe Jerman, bener nggak sih? Betul, Mister. Saya lebih ya otomatis dong ke Indonesia aja lah, nggak ngapain ke Jerman gitu, orang nilainya juga segitu gitu. Nah, tapi ternyata ya kamu bisa buktiin lagi. You make it, you make it. Iya. Alhamdulillah. Kamu dulu selain apa? Selain persiapan bahasa di sana, student colleague namanya ya Ki ya? Student college. Student colleague 1 tahun, dulu ambil bahasa Jerman di selain belajar di sekolah ya, ambil bahasa Jerman pas sekolah atau kamu setelah lulus Ki, di Indonesia? Kamu sempat ambil kursus Jerman gitu nggak? Sempat, Mister. Enggak. Jadi masuk kursus bahasa Jerman itu udah termasuk program dari si konsultannya yang tadi. Oh, Jadi si konsul Jerman di itu ya? Indonesia kita belajar 1 semester kira-kira sampai nivelnya B1 kalau nggak salah. Itu standar untuk ke Jerman. Mahasiswa yang dari Indonesia untuk ke Jerman itu standarnya B1. Nanti dari B1 kita ngajuin visa. Nyampe di Jerman, kalau visanya keterima, kita tes student collect. Kalau misalnya lulus ya berarti cukup setahun. Kalau misalnya nggak lulus itu harus nunggu semester depannya gitu. Oh, oke. Makanan gimana Ki? Terkendala nggak kamu di Jerman Ki? Kamu kangen ketoprak nggak? Di sana nggak ada ketoprak saya yakin kan? Pengen nasi padang, Mister. Di sana ada nggak ada ya? Maksudnya ada restoran Nggak Indonesia ada. nggak Ki? Di Aachen sendiri nggak ada, Mister. Cuman di dekat-dekatnya ada. Saya kan kalau misalnya untuk kangen sama masakan Indonesia bisa ke Köln atau bisa ke Belanda. Oh, di Belanda malah banyak ya? Iya, cuman mahal, Mister. Jadi ya kalau misalnya pulang habis kerja, habis gajian baru ke sana. Kalau nggak dihindari. Iya, iya, iya. Soalnya biasanya kan kadang-kadang di setiap negara itu kalau rame dari misalnya mahasiswa mancanegara, itu biasanya ada resto-resto. Kalau misalnya rame dari satu negara gitu, biasanya ada aja yang bikin usaha kesempatan bisnis buat bikin itu gitu. Ya, kita ke Singapura, kita ke Jepang misalnya juga masih nemu makan masakan Indonesia kan, kita ke Hong Kong juga masih nemu. Ada rumah makan Padang kan dulu di Singapura, Mister. Kita makan Eh, juga di sana. Singapura kita makan sepadang waktu itu kan. Iya. Awal-awal nyampe langsung dikasih nasi Padang coba. Kangen masakan Indonesia nggak Ki? Kangen sih, Mister. Kangen banget. Jangan bilang mie goreng tapi Ki. Aduh, kalau mie goreng mah bisa. Ada di sini, Mister. Di Tokasia banyak. Keluarga di rumah gimana Ki? Orang tua sehat? Eh, Papa kemarin baru cuci darah, Mama alhamdulillah sehat, Mister. Mama sehat, Bapak cuci darah. Bapak sakit ya? Iya. Yang mudah-mudahan Bapak, cepat, mudah-mudahan cepat sembuh ya. amin. Kamu punya adik ya? Punya 2, Mister. Iya, waktu itu kayaknya sempat ke nonton kamu juga di dalam musikal kan? Iya, yang kecil. Iya. Adik kamu sekolah di mana sekarang? Di Duma ya? Yang nomor 2 sekarang kuliah kedokteran, yang nomor 1 itu lagi sekolah SD sih, Mister. Kelas 1. Oh, dia udah kuliah juga Saya. yang adik kamu ini ya? Dia Yang di Duma kedua ya? udah, Mister. Ada Sonia, Ki. Halo Sonia. Halo, Son. Sonia sekarang kuliah di mana sih? Desain ya? Desain komunikasi visual di UMN. Oh, udah UNM ya. Anak desain ya, anak desain. Halo Sonia. Kapan ke sekolah lagi, Son?
Ini ikhlas juga dari tadi udah nyapa nih Ki. Coba disapa dulu Ki, nanti dia ngambek. Halo Ijal, Ikhlas Safrijan. Di sana Indomie mahal nggak Kak katanya. Mahal. Jadi kalau Oh, pulang ke Indonesia ada buat Indomie. ada Nabila juga. Kangen siapa ya Ki kalau di Indo? Ya kangen orang Kangen tua ya Ki ya. keluarga. Ya kangen Kangen keluarga lah keluarga. pasti. Waduh, Miss Carlina. Apalagi nih kata Miss apa From? Kangen Miss. Ini Samsul Bahri kangen gak sama Siti Nurbaya? Kangen semua lah teman-teman saya pasti. Di UMN tuh sana ya, dia baru jawab. Samsul Bari kangen nggak sama Siti Nurbaya? Siti Nurbaya besok kita ajakin juga live Instagram. Haja. Ada lagi Menginspirasi. Ki yang mau kamu sampaikan ke teman-teman? Udah bisa. Tetap semangat Udah, aja. itu aja. Tetap semangat. Udah. Tetap semangat dan jangan lupa adik-adik yang masih SMP kelas 9, jangan ragu sekolah di SDB sama Dewa Bangsa ya. Bener loh kan ya? Betul, betul. Sama Dewa Bangsa kan kita pernah, waktu zaman kamu kan kita juga pernah dapat penghargaan sekolah keren dari Kementerian Iya. Pendidikan. Itu saya baru lulus baru dapat, Mister. Oh, kamu baru lulus ya? Oh, baru lulus ya? Udah lulus saya itu. Zaman-zamannya Ocha. Zamannya Ocha ya itu ya. Oh iya iya. Kemarin Bintang dan kawan-kawan juga mereka juara film pendek di Kemendikbud. Keren sih itu, Mister. Berani mereka. Kreatif juga. Ini kalau ada adik-adiknya mau kuliah di Jerman bantuin ya, Kak. Iya iya iya. Pastilah. Pasti. Udah Ki? Sudah, Mister. Terima kasih banyak, Ya. Mister. Ki, thank you banget Ki ya. Terima kasih malam ini udah Iya, sharing ke kita semuanya sama-sama. tentang kuliah di Jerman, tentang jurusan biomedical engineering. Makasih juga motivasinya buat adik-adik, buat semuanya yang sudah gabung. Malam ini juga teman-teman kamu semuanya kayaknya hadir di Instagram kan. Teman-teman sekolah dulu bisa jadi sekalian temu kangen. Dan buat semuanya, anak-anak semuanya dan juga baik dari Sekolah Bangsa maupun dari luar Sekolah Bangsa, untuk orang tua murid juga yang mungkin sedang menyaksikan acara live Instagram ini, terima kasih sudah hadir. Acara live Instagram ini adalah salah satu program baru di SMA Dara Bangsa dan akan hadir reguler setiap minggunya nanti dengan topik yang berbeda-beda dan juga dengan pembicara yang berbeda-beda. Kita akan mengundang bisa alumni, bisa juga mereka yang sudah memiliki profesi dan sukses di bidangnya masing-masing. Terima kasih semuanya, sekali lagi makasih Noski, sukses terus buat kamu di Jerman, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, kerja part time boleh tapi belajar jangan sampai dilupain. Salam buat teman-teman di sana, salam juga buat orang tua semuanya di rumah, apa-apanya mudah-mudahan cepat sehat. Thank you Ki ya. Amin. Terima Thank you, kasih Mister. semuanya yang sudah Assalamualaikum. hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ki masih ingat Ki? SDB? Noskinya sudah. Oke, terima kasih semuanya.